अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Pada saat ini, दौरान साल saya akan menyampaikan अल्लाह ताला के gambaran singkat mengenai karunia-karunia उनका yang Allah Ta'ala telah limpahkan kepada Jemaat Ahmadiyah selama setahun ini. मुख्तसार से जो Apa yang telah diringkas, भी मैंने वज़ीफ़ा saya ringkas lagi lebih lanjut. इस साल Tahun ini, दुनिया भर में jumlah jemaat baru yang berdiri di seluruh dunia selain Pakistan adalah जमातें कायम हुई हैं। 398. 398 है। इस Di samping jemaat-jemaat baru tersebut, 811 untuk pertama kalinya benih Ahmadiyah telah tertanam di 811 tempat baru. Di Benin, में इस tahun ini telah berdiri 86 jemaat baru. Kemudian di urutan kedua adalah Kongo Brazzaville, di urutan ketiga adalah Liberia, dan demikian pula negara-negara lainnya. Rincian ini panjang dengan karunia Allah Ta'ala. इसी तरह Demikian pula दौरान साल jumlah total masjid yang telah dibangun हुई है atau yang telah diberikan kepada jemaat selama setahun ini adalah उनकी मजमूई तादाद 172. Di antaranya ada 133 masjid baru yang telah dibangun हुई हैं। dan ada 39 masjid yang sudah berdiri dan kemudian menjadi milik jemaat. जिन ममालिक में Negara-negara yang di dalamnya telah dibangun masjid baru adalah हुई हैं Benin, Nigeria, Ghana, Tanzania, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Inggris, Kenya, Amerika Serikat, Sierra Leone, Kamerun, Kongo Kinshasa, Liberia, Senegal, Uganda, Gambia, Burkina Faso, Jerman, जर्मनी, Guinea Conakry, India, Madagaskar, Mali, Australia, Belgia, Belize, Republik Afrika Tengah, Chad, Guinea Ekuatorial, सातों में Sao Tome, dan Zambia. यूके तो पहले भी नाम ले दिया और ज़ैम्बिया शामिल हैं। Dengan karunia Allah Ta'ala, selama setahun ini telah bertambah 127 rumah misi di 41 negara. Dalam hal ini, Kenya berada di urutan pertama, kemudian Ghana di urutan kedua, dan Indonesia. इंडोनेशिया Bahkan Ghana dan Indonesia sejajar di urutan kedua, और तीसरे नंबर पर lalu Niger berada di urutan ketiga. वकार अमल Para anggota Jemaat Ahmadiyah melakukan pengkhidmatan melalui Wakari Amal अंजाम देते हैं।
इस साल Berdasarkan laporan yang diterima 135 dari 135 negara pada tahun ini, telah dilaksanakan 64.644 wikari amal, yang mana jumlah waktu yang dimanfaatkan adalah 274.873 jam, dan dengan demikian jemaat pun memperoleh penghematan, yakni penghematan keuangan sebagai hasil kerja para sukarelawan, dan penghematan tersebut adalah sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat. US डॉलर्स हैं। Demikian pula, berdasarkan laporan Wakalat Isyaat, उसके मुताबिक dari laporan-laporan yang diterima dari 113 negara pada tahun ini, इस साल ada 353 buku, pamflet, folder, dan sebagainya yang telah dicetak dalam 37 bahasa dengan jumlah total 1.689.600 eksemplar. की तफसील Rinciannya pun ada, namun saya lewatkan di sini. कुरान करीम की तफसील Di antara tafsir-tafsir Al-Quran Suci, ada tafsir Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam yang sebelumnya telah diterbitkan dalam bahasa Urdu dalam 8 jilid. अरबी तर्जुमा Kini terjemahan lengkapnya dalam bahasa Arab telah diterbitkan untuk pertama kalinya. Dan demikian pula, अंग्रेजी tafsir dalam bahasa Inggris yang terdiri dari 5 jilid yaitu वो भी शायद 5 volume commentary juga telah diterbitkan. Terjemahan bahasa Arab dari jilid pertamanya telah dicetak ulang pada tahun ini. Demikian pula cetakan pertama terjemah bahasa Arab dari jilid kedua telah diterbitkan. अहादीस Terkait kitab-kitab hadis, terjemahan bahasa Inggris dari jilid pertama syarah atau tafsir Sahih Bukhari yang ditulis oleh Hazrat Sayyid Zainal Abidin Waliullah Shah Sahib telah dicetak ulang karena sebelumnya telah habis terjual pada tahun lalu, dan demikian pula terjemahan bahasa Inggris dari jilid keduanya telah diterbitkan untuk pertama kalinya. Ini pun merupakan khazanah ilmu yang sangat besar, dan para Ahmadi hendaknya mengambil manfaat darinya dan membelinya. Buku-buku ini tersedia di toko buku yang ada di sini. सारी किताबें हैं। Banyak buku yang terpajang di sini. Semuanya tersedia dan Anda hendaknya mengambil manfaat darinya. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Di antara terjemahan-terjemahan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ke dalam berbagai bahasa, इसमें ada 45 buku yang telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa, yang diantaranya adalah bahasa Bengali, Hindi, Inggris, Indonesia, इंडोनेशियन Oriya, Malayalam, Telugu, Jerman, Italia, Spanyol, Tamil. इसके अलावा Selain itu juga bahasa Swahili, Perancis, Burundi, Denmark, Assam, dan Kroasia. Ada 11 buku Hazrat Muslim Maud yang telah diterbitkan dalam 6 bahasa, yang diantaranya terdapat terjemahan terbaru dari buku 10 Bukti Keberadaan Allah Ta'ala, terjemahan bahasa Inggris dari buku Irfan Ilahi, Inkilab Hakiki, yakni Revolusi Sejati, dan terjemahan bahasa Bengali dari buku Ahmadiyah yakni Islam Sejati pun telah diterbitkan. Kemudian ada buku Siratun Nabi SAW jilid ke-8 yang telah diterbitkan dalam bahasa Urdu. Terjemahan bahasa Inggris dari buku Hazrat Khalifatul Masih तामीर बैतुल्लाह Thalith, अज़ीमुश्शान मकासद 23 tujuan agung pembangunan Baitullah, telah diterbitkan untuk pertama kalinya. Terjemahan bahasa Bulgaria dari buku ताला की Kekristenan, Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan karya Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala, का बल्गारिया dan terjemahan bahasa Denmark dari buku इस्लाम का डेनिश Elementary Study of Islam telah diterbitkan untuk pertama kalinya. Demikian pula jawaban-jawaban yang telah saya berikan atas berbagai pertanyaan pada berbagai kesempatan juga telah diterbitkan dalam bentuk buku, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa-bahasa lainnya. Begitu pula beberapa ceramah lainnya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.
yang diantaranya termasuk bahasa Prancis, Arab, Bosnia, Jerman, Indonesia, Myanmar, Belanda, Spanyol, dan Swahili. Adapun laporan Nazarat Nashar wa Isaat Kadian mengenai Al-Quran Karim adalah terjemahan Al-Quranul Karim telah diterbitkan dalam 14 bahasa daerah India berikut, yaitu bahasa Oriya, bahasa Punjabi, Bengali, Tamil, Telugu, Dogri, Kashmiri, Kannad, Gujarati, Marathi, Manipuri, Assam, Malayalam, dan Hindi. Dengan karunia Allah Ta'ala, kali ini dari Kadian, sebuah font Arab Al-Quran dengan nama Tauhid Nastalik yang telah diterbitkan sebelumnya, kini font Urdunya pun telah diselesaikan dengan nama Tauhid Nastalik untuk keperluan terjemahan. Ini adalah font Nastalik pertama yang dikembangkan oleh Jemaat Ahmadiyah, dan teks Arab Al-Quran Tafsir Sagir dalam font Khat Manzur beserta terjemahan Urdunya dalam font Tauhid Nastalik telah selesai disiapkan dan sedang dalam tahap nazar sani atau pemeriksaan kembali. Jumlah terjemahan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ke dalam bahasa-bahasa daerah India adalah 20, yang diantaranya mencakup bahasa Hindi, Malayalam, Oriya, Bengali, Telugu, Tamil, Assam, dan bahasa lainnya. Selain itu, banyak buku dan literatur lainnya yang juga telah diterbitkan dari Kadian. Menurut laporan Wakalat Tasnif Inggris, alhamdulillah tahun ini terjemahan Al-Quran Karim dalam satu bahasa baru, yaitu bahasa Lituania, telah diterbitkan dan kini jumlah total terjemahan Al-Quran Suci yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah telah mencapai 79. Tahun ini, edisi baru terjemahan Al-Quran dalam bahasa Burma telah diterbitkan. Begitu pula terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang dan Italia, Al-Quran Tafsir Sagir, Al-Quran terjemah bahasa Urdu karya Hazrat Khalifatul Masih keempat rahimahullah ta'ala, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris karya Hazrat Maulwi Syar Ali Sahib, serta Al-Quran Tafsir Singkat bahasa Inggris dan lain-lain telah diterbitkan. Terjemahan bahasa Inggris dari kitab-kitab Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu Najmul Huda, Khutbah Ilhamiyah, Karamatus Sadiqin, dan Malfuzat Jilid kelima telah diterbitkan tahun ini. Demikian pula, terjemahan bahasa Inggris dari Ruhani Khazain Jilid pertama, yakni 4 jilid pertama Barahin Ahmadiyah, telah diterbitkan dalam 1 jilid. Terjemahan bahasa Inggris dari kitab-kitab Hazrat Muslim Maud, yaitu Inqilab Hakiki, Tuntutan-tuntutan Tahrik Jadid, Irfan Ilahi, dan Waqiat Khilafat Alwi telah diterbitkan. Buku-buku lainnya pun telah diterbitkan, yang mana banyak di antaranya diterbitkan secara terpusat dan telah diletakkan di sini sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kini, dengan karunia Allah Ta'ala, Al-Quran sebagaimana telah saya sampaikan, telah diterbitkan dalam 79 bahasa, dan tahun ini telah diterbitkan pula dalam bahasa Lituania.
जमातों के Kemudian, melalui jemaat-jemaat, literatur gratis telah didistribusikan di berbagai negara. Sebanyak 2.587 judul buku dan folder yang berbeda telah dibagikan secara gratis dengan jumlah 4.462.648 eksemplar. Melalui cara ini, pesan Islam telah disampaikan kepada 5.524.575 orang di seluruh dunia. Di berbagai jemaat juga didirikan perpustakaan pusat dan wilayah. Perpustakaan-perpustakaan telah didirikan hingga kini di 108 negara di dunia, di mana lebih dari 732 perpustakaan, baik lokal maupun nasional, telah berdiri. Di berbagai negara, majalah-majalah jemaat juga diterbitkan. Demikian pula oleh berbagai pengurus cabang. Ada sebanyak 116 surat kabar dan majalah dalam 22 bahasa yang sedang diterbitkan. Adapun mengenai stan buku dan pameran buku, 87 negara telah mengirimkan laporannya yang menyebutkan bahwa melalui 3.688 pameran, pesan Islam Ahmadiyah telah disampaikan kepada lebih dari 1.007.000 orang. Tahun ini melalui 7.014 stan buku dan pameran buku, pesan jemaat telah disampaikan kepada lebih dari 1.362.000 orang. Jumlah buku yang dicetak melalui percetakan Rakim Press di Farnham adalah 152.240 eksemplar. Di luar itu ada pamflet-pamflet kecil, leaflet, majalah-majalah milik badan-badan jemaat, dan alat tulis tidak termasuk dalam hitungan ini. Percetakan Rakim dengan karunia Allah Ta'ala sedang melakukan banyak pekerjaan di sini. Dari 7 percetakan kita yang didirikan di 7 negara Afrika telah diterbitkan 760.000 buku, serta lebih dari 8.200.000 eksemplar majalah, surat kabar, dan literatur tablik serta terbiat. Tahun ini sebuah percetakan baru juga telah didirikan di Uganda. Laporan Wakalat Ta'mil wa Tanfiz India menyebutkan, di dalam kompleks rumah Hazrat Khalifatul Masih Awal telah dibangun sebuah pameran bernama Al-Mujib mengenai tema Zat Allah Ta'ala, dan di Kadian telah didirikan Markazi Research Cell Board. Di Kadian pun kini telah dibangun pameran-pameran yang sangat baik. Laporan Arabic Desk menyebutkan jumlah buku yang telah diterbitkan melaluinya hingga kini telah mencapai 200 buku. Di antaranya termasuk seluruh buku-buku berbahasa Urdu dari Ruhani Khazain, 1 set lengkap Malfuzat, 1 set 10 jilid Tafsir Kabir karya Hazrat Muslim Maud, serta terjemahan dari 34 buku lainnya. Selama tahun ini, ketiga jilid Majmu'ah Ishtiharat, terjemahan bahasa Arab buku Da'watul Amir, dan terjemahan bahasa Arab beberapa buku lainnya juga telah diterbitkan. Satu set lengkap terjemahan bahasa Arab dari tafsir Hazrat Masih Maud alaihissalam telah dicetak dalam 8 jilid. Menurut Bangladesh, terjemahan bahasa Bengali dari 6 buku Hazrat Masih Maud alaihissalam telah dicetak. Di antaranya mencakup Barahin Ahmadiyah jilid kelima, Sitara Kaisariyah, Sacai Kaizhar, Syahadatul Quran, Mi'yarul Mazahib, Kadian ke Arya Orham. Selain itu, mereka juga telah menerbitkan khutbah-khutbah saya. Menurut French Desk, terjemahan bahasa Prancis dari buku Lecture Lahore telah diterbitkan. Terjemahan-terjemahan lainnya sedang dalam proses pengerjaan mereka. Di Turkish Desk pun, pekerjaan terjemahan sedang berlangsung.
Menurut Spanish Desk, selama tahun ini terjemahan bahasa Spanyol dari 6 buku telah selesai. Di antaranya mencakup buku Hayate Masih Maud, Kashful Gita, Chalis Jawahir Pare, dan literatur lainnya. वगैरह और दूसरा लिटरेचर शामिल है। Menurut Chinese Desk, के मुताबिक ceramah Hazrat Muslih Maud di Konferensi Agama tahun 1924 telah diterjemahkan. Menurut International Translation and Research Office, yakni Kantor Penerjemahan dan Riset Internasional, edisi kedua dari jilid pertama syarah atau tafsir Sahih Bukhari dalam bahasa Inggris karya Hazrat Sayyid Zainul Abidin, Waliullah Shah Sahib radhiyallahu anhu telah diterbitkan sebagaimana telah saya sampaikan, dan demikian pula jilid keduanya juga telah diterbitkan dan tersedia di toko buku. At-Tafsir Al-Muyassar adalah terjemahan bahasa Arab dari 5 jilid tafsir Al-Quran bahasa Inggris, dan jilid pertama serta kedua telah diterbitkan. Terjemahan buku Fiqhul Masih, yakni masalah-masalah fikih yang telah diuraikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, telah diterbitkan. Terjemahan-terjemahan bahasa Inggris dari Majmuah Ishtiharat jilid pertama dan Al-Qaulus Sahih telah selesai dan kini berada pada tahap akhir dan insya Allah akan segera diterbitkan. Pada tahun ini, secara keseluruhan lebih dari 7.886.000 lembar selebaran telah didistribusikan di 120 negara, yang melaluinya pesan Islam telah disampaikan kepada lebih dari 39.200.000 orang. Di gerakan Waqfinau, jumlah anak wakaf laki-laki saat ini adalah 50.981 dan jumlah anak perempuan wakaf adalah 36.686. Di tahun ini ada 3.116 orang tua dari 74 negara yang telah mempersembahkan anak-anak mereka yang akan lahir ke dalam gerakan Waqfinau. Lalu ada research cell, ada makhzan. Laporan-laporan mereka saat ini saya lewatkan. Di Review of Religions, ini adalah majalah yang telah diterbitkan dan diawali oleh Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dengan karunia Allah Ta'ala, majalah ini kini telah memasuki tahun ke-124-nya. Majalah ini menyampaikan pesan kepada jutaan orang melalui edisi cetak, online, media sosial, video, dan pameran dalam bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, dan Prancis. Selama tahun ini, edisi digital Review of Religions telah diluncurkan. Selain itu, edisi khusus perjalanan ke Mekah sebagai pusat Islam telah diterbitkan. Dan berdasarkan isi di edisi tersebut, pameran-pameran juga telah diselenggarakan di Jalsa Salanah Inggris dan Kanada. Al-Fazl Internasional, dengan karunia Allah Ta'ala, kini diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. MTA Internasional memiliki 16 departemen. Secara keseluruhan ada 568 karyawan yang berkhidmat siang dan malam, dan acara-acara di jalsah ini pun sedang disiarkan ke berbagai negara di seluruh dunia, yang mana saat ini pun kita menyaksikan sebagian pemandangannya di sini. Ini semua adalah hasil kerja keras para pekerja MTA yang diantaranya ada 308 laki-laki dan 179 perempuan yang bekerja secara sukarela. Saat ini ada 8 saluran MTA pusat dan ada 3 saluran regional, yaitu Indonesia, Gambia, dan Suriname, yang sedang menayangkan siaran secara terus-menerus yang menjangkau seluruh penjuru dunia melalui 11 satelit. Hari ini dengan karunia Allah Ta'ala, pesan ini sedang menjangkau seluruh penjuru dunia melalui MTA. Saat ini terjemahan langsung dalam 28 bahasa yang berbeda sedang disiarkan di MTA. Pada tahun ini ada bahasa Albania, Swedia, Portugis, dan Italia juga telah ditambahkan.
Melalui MTA Al-Arabiyah, rangkaian baiat di dunia Arab terus berlangsung, yang jumlahnya telah mencapai ratusan. Tahun ini ada 807 program yang telah diproduksi di MTA Pusat, dan ada 1938 program yang diproduksi dari studio internasional di berbagai negara. Tahun ini, channel MTA Afrika telah genap berusia 10 tahun. Dalam 10 tahun ini ada lebih dari 7.000 program yang telah diproduksi dan ribuan orang telah masuk ke dalam Islam Ahmadiyah melalui saluran-saluran ini. MTA Afrika saat ini telah berdiri di 15 negara Afrika dan tahun ini sebuah cabang baru telah didirikan di Afrika Selatan. Stasiun-stasiun radio pun sedang beroperasi di Afrika. Jumlah stasiun radio milik Jemaat Ahmadiyah sendiri adalah 26. Demikian pula, sesuai laporan stasiun-stasiun radio lainnya, ada 220.057 program yang terdiri dari 153.050 jam yang telah disiarkan, dan melaluinya pesan telah sampai kepada jutaan orang. Dan menurut laporan mereka, melalui program-program ini, lebih dari 19.000 orang yang telah menerima pesan melalui radio tersebut, yang telah menjalin kontak dengan rumah-rumah misi jemaat. Radio Voice of Islam Inggris telah genap juga 10 tahun. Saat ini siaran radio sedang disiarkan secara langsung melalui saluran digital di 13 kota di Inggris dan siaran online dapat didengarkan di seluruh dunia. Perkiraan jangkauan penerimanya adalah lebih dari 1.200.000 orang. Tahun lalu, Radio Voice of Islam dianugerahi London Dialogue Awards for Interfaith Relations yang terkenal di tingkat nasional dalam mempromosikan kerukunan dan dialog antaragama. Penghargaan ini pun diraih oleh website Al-Islam. Adapun mengenai program televisi dan radio dari berbagai negara di dunia, laporannya adalah, selain siaran 24 jam MTA internasional, jemaat juga mendapat taufik untuk menyampaikan pesan damai Islam melalui saluran televisi dan radio di 76 negara. Program-program pun sedang ditayangkan di berbagai saluran dunia tersebut. Tahun ini melalui 17.138 program televisi, diperoleh waktu siaran sebanyak 79.802 jam. Demikian pula, selain stasiun radio jemaat, ada lebih dari 16.000 program yang terdiri dari 26.314 jam yang telah disiarkan di stasiun-stasiun radio di berbagai tempat. Melalui program-program televisi dan radio ini, berdasarkan perkiraan yang cermat, pesan Islam telah tersampaikan kepada lebih dari 230 juta orang. Adapun artikel-artikel yang diterbitkan di surat kabar, secara keseluruhan ada 4.160 surat kabar dan majalah yang telah menerbitkan artikel, tulisan dan berita jemaat, dengan jumlah pembaca keseluruhannya mencapai lebih dari 180 juta orang. Di situs web Al-Islam, aplikasi mesin pencari Read Hadith telah diluncurkan, di mana lebih dari 16.000 hadis telah ditautkan dengan Al-Quran berdasarkan topik. Mesin pencari Al-Quran pun telah ditingkatkan, lebih dari 10.000 referensi telah ditautkan dengan Al-Quran, dan dengan penambahan terjemahan bahasa Ibrani, maka jumlah terjemahan dalam aplikasi Al-Quran kini menjadi 13.
Ada 2 aplikasi baru, yaitu Al-Wasiat dan और 10 Condition of Bay'at, इजरा किया गया है। 10 syarat Bay'at yang telah diluncurkan. ई-बुक्स Kemudian ada penambahan 36 buku elektronik, e-books yang baru di bahasa Inggris. Oleh karena itu jumlah keseluruhannya yaitu e-books adalah 260. Tim Al-Islam pun sebagian besar terdiri dari para sukarelawan, hampir semuanya adalah sukarelawan. Dan dengan karunia Allah Ta'ala mereka bekerja dengan penuh ketekunan. Asosiasi Arsitek dan Insinyur Ahmadiyah Sedunia tahun ini telah memasang 65 pompa air yang memberikan manfaat kepada 200.000 orang. Ada 8 desa percontohan baru yang telah dibangun di 8 negara. Ada 17 sistem tenaga surya baru yang telah dipasang di 4 negara. Dan masih banyak lagi pekerjaan mereka yang lainnya. Di bawah naungan Majelis Nusrat Jahan, ada 41 klinik dan rumah sakit yang telah didirikan di 14 negara di Afrika, di mana ada 35 dokter pusat, 54 dokter lokal, dan 74 dokter kunjungan yang telah dan sedang memberikan pengkhidmatan. Tahun lalu, fasilitas pengobatan telah diberikan kepada lebih dari 500.000 pasien. Di 13 negara di Afrika, ada 620 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta 80 sekolah menengah atas milik jemaat yang sedang menjalankan pelayanan pendidikan. Melalui Humanity First, secara keseluruhan ada lebih dari 2.500.000 orang yang telah mendapat kesempatan untuk dilayani. Di 26 negara, ada lebih dari 200.000 orang yang terdampak oleh 30 bencana alam dan kondisi perang yang telah mendapat bantuan, yang diantaranya termasuk 125.000 korban dari Perang Gaza. Para pasien juga diobati. Ada pengobatan mata gratis yang diberikan kepada mereka dan operasi katarak serta sejenisnya pun dilakukan. Demikian pula dari jemaat pun, tenda-tenda pengobatan gratis juga diselenggarakan. Dalam upaya tersebut pun, dengan karunia Allah Ta'ala, sejumlah besar pasien telah diobati dan bantuan gratis diberikan kepada kalangan fakir miskin. Mengenai upaya menjalin kepedulian kepada para narapidana secara keseluruhan di 49 negara, hubungan telah terjalin dengan 20.709 narapidana. Kebutuhan-kebutuhan kecil mereka dipenuhi dan dampak dari hal ini adalah bahwa 210 narapidana telah melakukan perubahan dalam diri mereka sendiri. Mereka melakukan perubahan dalam kehidupan mereka dan berjanji untuk memperbaiki kehidupan mereka di masa depan. Di samping itu, mereka juga memutuskan untuk masuk ke dalam jemaat dan melakukan baiat. Laporan mengenai menjalin kontak dan pemulihan hubungan dengan para mubai'in baru adalah selama tahun ini di 95 negara, kontak yang berhasil dipulihkan kembali berjumlah 54.485 mubai'in baru, yang diantaranya termasuk Kamerun, Niger, Mali, Benin, Guinea-Bissau, dan lain-lain. Kelas-kelas pelatihan dan refresher course bagi para mubai'in baru pun terus berlangsung, dan jumlah peserta dalam program ini pun mencapai 182.000 orang. Selain itu ada 1.264 imam dari berbagai masjid yang juga telah diberikan pelatihan mengenai ajaran Islam yang benar. Jumlah baiat yang terjadi pada tahun ini adalah 267.596 orang, alhamdulillah. Ini berasal dari 132 negara, lebih dari 670 suku bangsa yang telah masuk ke dalam Ahmadiyah.
Sepanjang tahun ini, dari 132 negara, ada lebih dari 670 suku bangsa yang telah masuk ke dalam Ahmadiyah. और इनमें Dan urutan pertama adalah Nigeria, kemudian Kongo Brazzaville, kemudian Guinea-Bissau, गिनी बिसाऊ, Kamerun, Guinea Conakry, गिनी कोनाक्री, Liberia, Kongo Kinshasa, कोंगो Gambia, गैम्बिया, Republik Afrika Tengah, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, Senegal, सेनेगल, Sierra Leone, Tanzania, तंजानिया है, Pantai Gading, आइवरी कोस्ट, Niger, Benin, Togo, Kenya, Ghana, Uganda, Malawi, मलावी, Mali, Burkina Faso, Madagaskar, Chad, Zambia, Rwanda, Burundi, Ethiopia, dan Sao Tome. और साओ टोमे शामिल हैं। Selain itu, इसके अलावा dari negara-negara lainnya, baiat-baiat juga telah terjadi di Somalia, Zimbabwe, Guinea Ekuatorial, Pulau Mayotte, Mesir, Swaziland, Botswana, Lesotho, Mauritius, Angola, Kepulauan Cape Verde, Afrika Selatan, Komoro, Gabon, dan Namibia. गेबून और नामीबिया में भी रहते हुए हैं। नामीबिया Di Asia, एशिया baiat terbanyak terjadi di Indonesia, में सबसे ज़्यादा रहते, kemudian India, kemudian Bangladesh, फिर बांग्लादेश dan Filipina. और फिलीपाइन, Selain itu, baiat juga telah terjadi di Malaysia, Turki, Myanmar, Nepal, Kababir, Thailand, Kazakhstan, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Kirgistan, Uzbekistan, dan Singapura. Di negara-negara Eropa, baiat yang terjadi selama tahun ini menempatkan Jerman di urutan pertama, kemudian Prancis, kemudian Belanda, Belgia, Azerbaijan, Spanyol, Italia, dan Serbia. इटली है और सर्बिया है। Selain itu, terdapat pula baiat dalam jumlah kecil di Norwegia, Swiss, Albania, Austria, Finlandia, Rusia, Swedia, Republik Ceko, Latvia, dan Malta. लेटविया और माल्टा, Di kawasan Amerika, अमेरिकन ब्लॉक में baiat terbanyak terjadi di Kanada, kemudian Amerika Serikat. उसके बाद फिर अमेरिका है, Selain itu, selama tahun ini baiat juga terjadi di Paraguay, Meksiko, Belize, Haiti, dan Guyana, हेटी में और गियाना में। serta beberapa baiat yang terjadi di setiap negara blok Amerika lainnya, रहते हैं जो हर मुल्क में हुई हैं, साउथ अमेरिकन ब्लॉक, termasuk Puerto Rico, Guatemala, Brasil, El Salvador, Jamaika, Argentina, Honduras, Suriname, Panama, Peru, Kepulauan Cayman, Chili, Costa Rica, Guyana Prancis, Martinique, Uruguay, dan Venezuela. Di kawasan Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik Selatan, urutan pertama adalah Australia, kemudian Fiji, kemudian Selandia Baru, kemudian Kiribati, Papua Nugini, Mikronesia, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Tonga. और टोंगा है। Selain itu, baiat juga telah terjadi di negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab. अरब ममालिक में भी रहते हुए हैं। बैतों Bersamaan dengan perolehan baiat, jemaat baru pun telah berdiri, di antaranya beberapa peristiwa juga ada di sini, वाक़याती लोगों dan ini sangat menarik perhatian banyak orang, maka dari itu saya akan menyebutkannya. Tuan Amir Liberia menulis, के अमीर साहब लिखते हैं, Kepala Imam Masjid di kota Zahan, Kabupaten Bumi, terdapat Tuan Warni Cooper, वार्नी कूपर sejak awal telah menyimpan kesan negatif terhadap jemaat dan beranggapan bahwa kalimat syahadat kaum Ahmadi itu berbeda, dan bahwa mereka, na'udzubillah, tidak mengamalkan sunnah Rasul Karim SAW, dan juga tidak mengamalkan ajaran Al-Quran. Inilah sebabnya mengapa tablik belum dapat dilakukan di wilayah mereka, karena mereka pun tidak bersedia untuk mendengarkan. Suatu hari, secara kebetulan, Tuan Imam tersebut mendapat kesempatan untuk mendengarkan acara Jemaat Ahmadiyah saat sedang mendengarkan radio. Saat itu di radio sedang disiarkan penjelasan tentang keindahan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan cara yang sangat indah dan penuh dalil, serta sedang berlangsung pula pembahasan mengenai sirat kehidupan Nabi SAW. Program tersebut sangat berkesan baginya.
sehingga beliau pun mulai secara rutin mendengarkan program-program jemaat. Program-program tersebut meninggalkan kesan yang mendalam pada hati dan pikirannya, dan beliau pun menyadari bahwa semua hal negatif yang telah sampai kepadanya mengenai Jemaat Ahmadiyah adalah sama sekali bertentangan dengan kenyataan. Para penentang jemaat memang banyak membuat keresahan, terutama propaganda para maulwi Pakistan yang sangat gencar. Maka dari itu terjadilah perubahan positif dalam sikapnya, dan beliau sendiri mengundang mubalik kami agar datang ke masjidnya pada hari Jumat untuk mengimami sholat Jumat dan menerangkan kepada semua orang mengenai akidah jemaat. Kemudian mubalik kami pun datang bersama tim tablignya ke desa mereka, mengimami sholat Jumat dan berpidato tentang kedatangan Imam Mahdi alaihissalam serta kebangkitan kembali Islam sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW. Hal ini memberikan kesan yang istimewa kepada Tuan Imam tersebut, sehingga tanpa ragu beliau pun berdiri dan mengumumkan masuknya ke dalam jemaat. Karena beliau adalah imam kepala di wilayahnya dan memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, serta orang-orang dari desa-desa sekitarnya pun datang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka masuknya beliau ke dalam Ahmadiyah memberikan dampak besar di wilayah tersebut, sehingga penduduk dua desa lainnya pun masuk ke dalam Ahmadiyah. Dengan demikian, dalam satu hari saja, benih Ahmadiyah tertanam di 3 desa baru. Ratusan orang mengucapkan janji baiat dan jemaat-jemaat baru pun berdiri. Saya hanya mengambil 1-2 peristiwa saja demi meringkas. Kemudian, peristiwa menerima Ahmadiyah melalui ru'ya sadikah, yaitu mimpi yang benar, Allah Ta'ala pun membimbing orang-orang melalui mimpi-mimpi. Tuan Mubalik in charge, Shad, menulis, Mubalik kami yang berasal dari suku Arab telah bertablik kepada saudari perempuannya sejak cukup lama. Setiap kali pesan jemaat disampaikan kepadanya, ia selalu berkata, semoga Allah Ta'ala menunjukkan kepada saya jalan yang benar. Atau, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Jika engkau benar, maka tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar. Tunjukkanlah suatu tanda. Atau jika engkau tidak benar, maka semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu dan engkau kembali kepada Islam, yaitu Islam kami. Islam yang orang-orang Muslim pada umumnya memahami diri mereka sendiri berada di dalamnya dengan benar, yakni kembalilah ke dalamnya. Hal ini karena sebagian besar anggota keluarga mu'alim tersebut adalah penentang jemaat. Alhasil perempuan tersebut menceritakan, beberapa hari yang lalu pada siang hari ketika saya sedang sibuk dalam zikir ilahi, saya melihat dalam kasyaf sesosok orang tua yang suci dan bersamaan dengan itu saya mendengar suara yang berbunyi, Al-Imamu Hujjah. Ketika saya pergi mengunjungi saudara saya, Muhammad Nur Ismail, di rumahnya, saya melihat sebuah foto di ponsel saudara saya itu dan bertanya, siapakah ini? Saudara saya menjawab, ini adalah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Saya pun memberitahu saudara saya, beberapa hari yang lalu pada siang hari, saya telah melihat beliau dalam kasyaf dan juga mendengar suara yang berkata, Al-Imamu Hujjah. Kini Allah Ta'ala telah memberikan bimbingan kepada saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan baiat dan bergabung ke dalam jemaat. Demikianlah Allah Ta'ala pun memberikan bimbingan. Di Kamerun, Marwa adalah sebuah kota di Kamerun Utara. Ketua jemaat setempat menuturkan, di kelas anak-anak di masjid jemaat, Tuan Mu'alim Abu Bakar mengajarkan Al-Quran suci dan pengetahuan agama, dan nama-nama Khalifah Hazrat Masih Maud alaihissalam pun diajarkan untuk dihafal. Seorang anak non-Ahmadi yang juga biasa datang ke sana pun ikut menghafal nama-nama tersebut. Suatu hari ketika anak ini sedang berada di rumahnya, ia mulai melafalkan nama-nama para Khalifah Ahmadiyah dengan suara keras. Ketika ayahnya, Tuan Usman Muhammad, mendengarnya mengulang-ulang nama tersebut, dan di antaranya ia juga menyebut nama saya, yaitu nama Huzur, beliau terkejut dan bertanya kepada anaknya, apa yang sedang kamu baca ini? Anak itu menjawab, nama-nama ini diajarkan kepada kami di masjid. Atas hal itu, ayah anak tersebut pergi menemui ketua jemaat dan bertanya tentang nama tersebut. Ketua jemaat pun menjelaskan Tuan Mu'alim mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak, sekaligus mengajarkan nama-nama para khalifah. Dan kami adalah Muslim Ahmadi, serta imam kami yang sekarang bernama Mirza Masrur Ahmad.
Atas hal itu, Tuan Usman menceritakan, dalam mimpi saya diperdengarkan nama Masrur Ahmad. Saya mendengar suara yang berkata, taatilah Masrur Ahmad dan bergabunglah bersamanya. Saya sangat heran dan bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Hari ini, ketika saya mendengar nama tersebut dari mulut anak saya, maka saya pun datang menemui Anda. Setelah itu, Tuan Usman menjalin kontak dengan Tuan Muallim Abu Bakar dan terjadilah tanya jawab. Beliau pun mempelajari buku-buku jemaat dan setelah merasa yakin dan puas, pada tahun ini beliau telah baiat dan bergabung ke dalam jemaat. Kemudian, orang-orang pun berbaiat setelah melihat teladan para Ahmadi atau terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku mereka. Mubalik di Pulau Mayot menulis, seorang wanita telah menerima Ahmadiyah. Wanita tersebut sudah lama ditabligi, namun dirinya masih diliputi keraguan dan kebimbangan. Sementara para anggota kami terus melanjutkan upaya mereka dengan sabar dan tulus ikhlas. Ketika kami mengundangnya untuk hadir dalam salah satu ijtima kami, beliau pada mulanya ragu-ragu dan tidak menerima undangan tersebut. Namun akhirnya turut hadir dalam ijtima itu. Beliau sangat terkesan dengan suasana persaudaraan dalam ijtima, kehangatan dan keakraban jemaat yang penuh kasih sayang, serta pidato-pidato para pembicara yang memperkuat keimanan. Semua hal tersebut meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya, dan pada hari-hari berikutnya beliau menghubungi kami, lalu baiat dan bergabung dalam Islam Ahmadiyah. Jadi, akhlak dan perilaku seseorang pun merupakan suatu tablik secara diam. Kemudian ada pula peristiwa-peristiwa tentang mereka yang tadinya menentang namun akhirnya menjadi Ahmadi. Tuan Muallim Mustafa dari Kongo Brazzaville menulis, terdapat sebuah jemaat di Mwenzi. Ada seorang muslim yang fanatik di sana yang berupaya dengan berbagai cara untuk menghapuskan jemaat dari tempat itu. Suatu hari, dengan tujuan menghentikan kegiatan tablik jemaat Ahmadiyah, ia mengadukan diri kepada polisi. Ketika saya dipanggil ke kantor polisi, saya menjelaskan kepada para pejabat polisi perbedaan antara keyakinan jemaat Ahmadiyah dengan keyakinan muslim lainnya. Setelah itu, polisi meminta Tuan Usman untuk menjelaskan keberatan-keberatannya, namun ia tidak mampu membuktikan pendiriannya. Beberapa hari kemudian, di suatu acara tablik, saat berlangsung diskusi dengan orang-orang Kristen di lingkungan tempat tinggalnya, ia pun datang dan duduk bersama kami. Pada kesempatan itu, ia juga mengajukan berbagai pertanyaan. Setelah mendengar jawaban-jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan karunia Allah Ta'ala ia pun baiat. Dan dengan demikian, orang yang tadinya hendak menghapuskan jemaat dari desanya itu sendiri, masuk ke dalam Ahmadiyah dengan mengucapkan baiat. Tuan Amir Sahib Niger menulis, 7 tahun yang lalu, tablik jemaat telah sampai ke sebuah desa di wilayah Marawi, Niger, dan banyak orang dari desa tersebut baiat dan masuk ke dalam jemaat. Di desa yang sama juga tinggal seorang imam bernama Tuan La'ali Ahmadu, dan ketika penduduk di sana menjadi Ahmadi, ia pun mulai menentang jemaat. Setiap kali ada mu'alim atau mubalik jemaat yang mengunjungi desa tersebut, begitu mereka kembali, ia segera menghasut orang-orang untuk menentang jemaat. Dan selama bertahun-tahun, sudah menjadi kebiasaannya untuk mengumpulkan orang-orang dan berbicara menentang jemaat. Tahun ini, seorang Ahmadi dari desa yang sama bernama Tuan Shio Hokurao berkata kepada Tuan Imam tersebut, Anda selama bertahun-tahun telah berbicara menentang jemaat tanpa melakukan penelitian. Oleh karena itu, setidaknya sekali saja Anda mendengar pembicaraan kami. Keadaan para Maulwi Pakistan pun sama saja, mereka tidak mau melakukan penelitian. Dan jika mereka mau melakukannya, tentu saja hasilnya akan berbeda. Maka Ahmadi itu pun mengundang Tuan Imam untuk menemaninya menghadiri Ijtima Nasional Ansarullah di Niger.
Dan Tuan La'ali Ahmadu Sahib menerima undangan tersebut, lalu hadir pada Ijtima Ansarullah di bulan November tahun ini, yakni November 2025. Beliau menyaksikan ijtima di sana dan begitu terkesan, serta sangat berubah hatinya sehingga beliau meninggalkan seluruh penentangannya dan segera baiat begitu kembali dari ijtima. Dan dengan karunia Allah Ta'ala kini telah mulai membayar candah tarik jadid dan wakfi jadid dengan penuh keistiqomahan. Demikian pula seorang mubalik lokal dari Sierra Leone, Tuan Jibrail menulis, selama kunjungan tablik ke distrik Falaba, seorang non-Ahmadi bernama Hasan Kuara berulang kali mengumpulkan orang-orang dan menghasut mereka agar tidak mendengarkan kami dan tidak menerima pesan kami dengan alasan bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak mengamalkan sunnah Rasul Karim SAW. Nauzubillah. Pada suatu malam, setelah sholat maghrib, saya menyampaikan pidato yang di dalamnya saya, yakni Tuan Mubalik, menjelaskan kepada mereka Jemaat Muslim Ahmadiyah mengamalkan sunnah Rasul SAW dalam segala hal. Sementara itu, kalian adalah orang-orang yang mengikuti adat istiadat buruk, lalu menisbahkannya kepada Hazrat Nabi SAW. Salah satu tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah untuk mengakhiri bid'ah-bid'ah yang keliru yang dilakukan atas nama sunnah Rasul. Setelah pidato tersebut, ia, yakni sosok yang sebelumnya menentang, berkata di hadapan semua orang, saya sebelumnya menolak pesan Jemaat Ahmadiyah, tetapi hari ini, setelah mendengar penjelasan beliau, saya telah yakin bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah dalam segala seginya adalah pengamal sunnah Rasul. Dan sejak saat ini, saya bersama jemaat ini hingga akhir hayat. Setelah itu, beliau meminta formulir dan mengucapkan baiat. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, kini menjadi anggota jemaat yang sangat aktif. Hazrat Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyah, Islam Ahmadiyah, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Nara Takbir. Kemudian, tablik juga berlangsung melalui radio Ahmadiyah. Seorang mubalik lokal dari Kongo Kinshasa menyampaikan, kami menyiarkan program jemaat di radio lokal. Seorang imam sunni mengirimkan pesan kepada kami melalui telepon, yakni, saya mendengar pembicaraan Anda di radio mengenai kedatangan Al-Masih, di mana Anda memperkenalkan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Al-Masih yang dijanjikan di zaman ini. Dan hal ini telah menimbulkan kegelisahan dalam hati saya. Saya saat ini sedang sakit. Tolong Anda datang kepada saya. Jangan sampai saya meninggal dunia dalam keadaan masih diliputi keraguan dan kebimbangan. Tuan Mubalik lokal pun mendatanginya. Terjadilah percakapan dan beliau menerima ajaran jemaat serta menyatakan, mulai hari ini saya akan menyebarkan pesan ini pula kepada para pengikut saya. Dan lebih lanjut berkata, saya memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas penentangan yang sebelumnya saya lakukan terhadap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dan ia berkata, jika Allah Ta'ala menganugerahkan saya kehidupan, maka saya akan bersama Anda dalam seluruh kegiatan tablik. Dan hingga hembusan nafas terakhir saya akan tetap teguh di atas keimanan saya. Kemudian berkata pula, mohon sampaikan salam saya kepada khalifah zaman ini. Jadi demikianlah ada pula imam yang berjiwa mulia seperti ini. Seandainya saja imam-imam berjiwa mulia seperti ini lahir pula di Pakistan. Kemudian tentang perubahan luar biasa yang terjadi pada para mubayyin setelah baiat. Tuan Amir Sahib Niger menyampaikan, di salah satu wilayah Niger terdapat sebuah jemaat dan di sana telah dibangun sebuah masjid baru. Saat peresmiannya, seorang sahabat Ahmadi dari jemaat yang sama, Tuan Tasio Hasan, beliau mengenang hari-hari masa lalunya dan menyampaikan kisah yang sangat mengharukan dan menggugah iman. Beliau menceritakan, dahulu kala suasana desa ini sangat buruk dan kosong dari kerohanian.
Di sini jangankan melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat Jumat, bahkan membayangkannya pun rasanya mustahil. Keadaannya sedemikian rupa, sehingga jika seseorang dari luar daerah pun berada di desa dan melaksanakan sholat, maka tempat ia sholat itu akan berulang kali dibakar dan dibersihkan. Keburukan-keburukan di desa sudah merajalela. Orang-orang membuat dan meminum minuman keras secara terang-terangan. Tidak ada satupun acara pernikahan, akikah, kelahiran anak, ataupun perayaan lainnya yang bebas dari minuman keras. Di masa kelam itu, 9 tahun yang lalu, pesan Hazrat Masih Maud alaihissalam sampai ke desa ini. Mendengar suara kebenaran, beberapa jiwa yang beruntung pun mengucapkan baiat, dan bersamaan dengan itu pula dimulailah suatu revolusi ruhani yang luar biasa. Orang-orang pun mulai meninggalkan dosa dan keburukan, lalu mengarahkan perhatian mereka kepada sholat dan ibadah. Mereka bertaubat dari minuman keras dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, kemudian mulai menjalani kehidupan yang suci, dan kini keadaannya sedemikian rupa sehingga orang-orang, baik itu tua, anak-anak, dan para pemuda semuanya bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan masjid ini, dan dari penghasilan mereka masing-masing pun mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Masjid ini hari ini bukan sekedar sebuah bangunan, melainkan bagi kami ia adalah sebuah mukjizat. Saya masih ingat di mana kami dahulu berdiri, dan kini Allah Ta'ala telah membawa kami ke tempat yang istimewa. Masjid ini hari ini bersaksi bahwa pesan Al-Masih Muhammadi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sampai ke setiap sudut dan pelosok dunia, bahkan juga sedang melahirkan perubahan-perubahan rohani yang suci di dalam diri manusia, yang karenanya keimanan kami telah menjadi jauh lebih kokoh dan kuat dari sebelumnya. Inilah revolusi yang sedang terjadi di sana melalui pesan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tuan Presiden Jemaat Zimbabwe menulis, di sini seorang sahabat Kristen, Tuan Jotham Kosho, telah mengucapkan baiat. Sebelum menerima Ahmadiyah, ia mengonsumsi narkoba. Meskipun dalam keadaan demikian, 2 anggota kami tetap menjalin hubungan dengannya dan mengundangnya ke program-program jemaat, dan terkadang membawanya untuk sholat Jumat. Setelah mengucapkan baiat, ia berkata, yang menjadikan saya sebagai Ahmadi adalah perlakuan baik orang-orang Ahmadi. Orang-orang Ahmadi menyimpan cinta dan rasa hormat bagi semua orang. Saya dulu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tetapi kini saya telah berhenti dari perbuatan-perbuatan itu karena jemaat ini telah menunjukkan cahaya kepada saya. Kini beliau pun sudah teratur dalam sholat Jumat dan turut serta dalam acara-acara jemaat. Maka dari itu, sebagian Ahmadi yang terkadang terjatuh dalam beberapa keburukan, mereka pun seharusnya mengambil pelajaran dari orang-orang ini bahwa kita harus membuat revolusi. Kita dapat memperbaiki diri kita sendiri. Mereka yang sama sekali tidak tahu, yang tidak mengenal sama sekali Ahmadiyah, jika Allah Ta'ala dapat memperbaiki mereka karena fitrat mereka yang baik, maka Dia pun dapat memperbaiki sebagian orang yang telah rusak. Oleh karena itu, para pemuda kita maupun mereka yang lebih tua yang terkadang menjadi rusak, harus merenungkan hal ini. Kemudian, Tuan in charge Tajikistan menulis, ada seorang sahabat, yakni Tuan Behrus, seorang mubai baru yang turut serta dalam gerakan pengorbanan harta. Ketika ditanya, apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan Anda setelah baiat dan melakukan pengorbanan harta? Beliau berkata, setelah baiat, Allah Ta'ala telah melimpahkan karunia yang tak terhingga kepada saya. Pertama, untuk kemajuan rohani, saya secara teratur mendengarkan khutbah Khalifah Waqf. Kemudian menuturkan, saya memiliki anak-anak perempuan. Saya menulis kepada Khalifah untuk mendoakan saya agar mendapat anak laki-laki, dan Allah Ta'ala mengabulkan doa saya sehingga Allah Ta'ala pun menganugerahkan kepada saya seorang putra. Kemudian berkata, ketika putra saya lahir, secara bawaan terdapat lubang di jantungnya, dan para dokter mengatakan bahwa mereka akan melakukan operasi, namun tetap saja kemungkinan untuk selamat sangat kecil. Kemudian saya menulis kepada Khalifah Waqf, dan Allah Ta'ala pun menampakkan mukjizatnya, sehingga putra saya pun sembuh. Beliau berkata, dengan baiat, saya mendapatkan banyak manfaat duniawi maupun manfaat agama. Sebelumnya saya terlilit hutang, kemudian saya pergi ke Rusia, lalu penghasilan saya meningkat sedemikian rupa sehingga saya kini telah membeli lahan pertanian, membangun rumah, dan sungguh mengherankan,
bahwa kini saya tidak menghadapi kesulitan apapun dalam pekerjaan saya. Beliau berkata, dalam waktu yang sangat singkat, keadaan saya telah berubah sepenuhnya. Semua ini adalah berkah menerima Ahmadiyah dan pengorbanan harta. Beliau pun telah menyerahkan rumahnya sebagai pusat sholat di sana. Dari Republik Ceko ada laporan, Tuan Nu'man Khanzadah baru-baru ini telah melakukan baiat. Setelah baiat, beliau begitu terkesan dengan MTA, sehingga di toko tempatnya bekerja pun, beliau memasang MTA secara permanen, dan khutbah-khutbah serta syair-syair, yakni khutbah-khutbah saya, beliau dengarkan, dan syair-syair pun secara rutin diputar di tokonya. Beliau menceritakan, suatu hari seorang sahabat dari Ghana, Tuan Jibril, datang ke toko untuk suatu keperluan. Melihat MTA di sana, ia merasa heran dan bertanya, apakah ada seorang Ahmadi di sini? Atas pertanyaan itu, Tuan Nu'man memberitahukan bahwa dirinya baru-baru ini telah baiat dan ia adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Republik Ceko. Mendengar hal ini, Tuan Jibril memberitahukan, saya pun adalah seorang Ahmadi dan sudah lama tinggal sebagai mahasiswa di sebuah kota kecil di Republik Ceko setelah datang dari Ghana, dan saya telah berusaha menjalin hubungan dengan jemaat namun tidak berhasil. Hari ini berkat MTA, saya pun mendapat perkenalan dengan seorang Ahmadi dan kini terhubung kembali dengan jemaat. Dari Afrika Tengah, seorang mubayyi baru bernama Tuan Abdul Aziz berkata, saya sedang pergi bersama seorang teman untuk menunaikan sholat Jumat. Ketika kami melewati sebuah masjid, saya berkata kepada teman saya, ini adalah masjid yang terdekat. Kita sedang melewatinya, mari kita sholat Jumat di sini. Teman saya itu berkata, tidak, ini adalah masjid orang-orang Ahmadiyah. Islam mereka dengan Islam kita berbeda. Kata-katanya itu mengganjal di hati saya, dan timbullah rasa ingin tahu, bagaimana mungkin ada Islam yang berbeda-beda. Maka pada Jumat berikutnya, saya berniat untuk menjalankan sholat di masjid orang-orang Ahmadi. Ketika saya masuk ke masjid, apa yang saya lihat? Azannya sama, sholatnya sama, bahkan khutbahnya pun disampaikan dengan cara yang indah dan mudah, sehingga sangat mudah dipahami. Maka saya pun melakukan baiat dan masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah sangat disiplin dalam menunaikan sholat. Kemudian, penentangan kepada para Ahmadi baru pun sangat besar, dan dengan karunia Allah Ta'ala mereka pun menampilkan teladan keteguhan hati. Dari Guinea Conakry, wilayah Boke, di sebuah desa bernama Kafilia, seorang Ahmadi baru menuturkan, ketika saya melakukan baiat, orang-orang fanatik di desa menyerang rumah saya dan mulai melemparkan batu ke rumah. Mereka meminta saya untuk meninggalkan Ahmadiyah dan berkata, kamu telah menjadi kafir. Namun saya tetap merasa tenang. Ketika melihat saya tetap teguh di atas keimanan meskipun mereka mengancam saya, mereka lalu membuat laporan palsu kepada polisi dan memasukkan saya ke dalam penjara. Saya masuk ke dalam penjara untuk pertama kalinya dalam hidup saya, namun hati saya tetap tenang, dan saya merasa sangat bangga bahwa saya telah masuk penjara demi Allah Ta'ala. Saya adalah tawanan di jalan Tuhan. Saya tidak memiliki kekhawatiran apapun. 2 hari kemudian, ketika polisi membebaskan saya dengan mengatakan, engkau tidak bersalah, maka saya pulang ke rumah dengan penuh kebanggaan. Dan orang-orang yang telah melakukan segala tindakan melawan saya pun merasa sangat malu. Dan mereka memandang saya dengan rasa malu. Sedangkan saya dengan penuh kebanggaan memberitahu orang-orang, lihatlah, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada saya taufik untuk mengamalkan sunnah Hazrat Rasulullah SAW. Dan sebagaimana para sahabat beliau, saya pun telah dianugerahi taufik untuk menanggung penderitaan demi din atau agama. Hazrat Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyah, Asirane Rahe Mola, Narae Takbir.
Di penghujung akhir, saya akan membacakan kutipan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam secara singkat. Beliau alaihissalam bersabda, "Hentikanlah usaha kalian dan takutlah terhadap murka Tuhan, dan yakinlah bahwa kalian telah membubuhkan cap pada perbuatan-perbuatan fasad kalian. Seandainya Tuhan bersama kalian, maka kalian sama sekali tidak akan membutuhkan penipuan-penipuan sebanyak itu. Hanya doa seorang saja dari antara kalian sudah cukup untuk membinasakanku. Namun tidak satu pun doa dari kalian yang dapat naik ke langit. Bahkan pengaruh doa-doa itu justru menjadikan kalian sendiri yang semakin hari semakin binasa. Apakah kalian tidak melihat bahwa kalian terus berkurang sedangkan kami terus bertambah? Seandainya langkah kalian berpijak di atas suatu kebenaran, apakah seharusnya demikian akhir kalian dalam pertandingan ini?" Kemudian beliau alaihissalam bersabda, "Wahai kaum yang bodoh, jemaat ini telah didirikan dari langit. Janganlah kalian memerangi Tuhan. Kalian tidak akan mampu membinasakannya. Ia senantiasa unggul dan jaya. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian memandang rendah jemaat ini yang telah lahir dari sisi Tuhan untuk mengislah kalian. Dan yakinlah bahwa seandainya usaha ini adalah usaha manusia dan tidak ada tangan tersembunyi yang menyertainya, maka jemaat ini sudah sejak lama hancur, dan seorang pendusta seperti itu akan sudah lama binasa dengan begitu cepatnya, sehingga kini tulang-tulangnya pun tidak akan dapat ditemukan. Maka dari itu, tinjaulah kembali upaya permusuhan kalian. Tinjaulah kembali upaya permusuhan kalian. Setidaknya pikirkanlah ini. Mungkin telah terjadi suatu kekeliruan, dan mungkin pertempuran ini adalah pertempuran kalian melawan Allah. Kalian tidak dapat berperang melawan Tuhan. Semoga Allah menganugerahkan taufik kepada dunia, dan khususnya kepada dunia muslim untuk memahami pesan ini dan berkumpul di bawah tangan ini. Tangan sosok yang telah diutus oleh Allah Ta'ala pada zaman ini untuk menyatukan kaum muslimin dalam satu untaian persatuan, yang telah diutus untuk membawa mereka ke dalam penghambaan sejati kepada Hazrat Rasulullah SAW, untuk membawa mereka ke dalam penghambaan yang hakiki. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita juga untuk menunaikan tanggung jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.